Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang meminum obat untuk menghentikan darah haidnya? Nah, apakah statusnya menjadi suci ataukah karena ini secara rekayasa hukumnya tetap hukum wanita haid? Nah, dalam hal ini, dalam madhab Syafi'i, bahwa hukum darah haid itu tidak dipengaruhi oleh obat. Jadi mau dia minum obat, mau dia gak minum obat, pokoknya yang penting si darah tersebut memenuhi syarat-syarat haid, maka itu hukumnya haid. Dan bila memang ketika darah haid keluar lalu ternyata berhenti, maka ini pun dihukumi suci. Tidak melihat faktor di luar tersebut, tidak melihat ini karena minum obat jadi gak bisa dihukumi suci, tidak. Jadi obat tidak mempengaruhi hukum fikihnya. Jadi hukum fikihnya tetap berpatokan kepada zahirnya keadaan wanita tersebut. Kalau memang keluar darah haid dan memenuhi syarat-syarat haid seperti sebelumnya telah didahului masa suci 15 hari atau lebih, kemudian darahnya mencapai total 24 jam dalam kurun 15 hari 15 malam, dan darah tidak keluar melebihi 15 hari 15 malam, maka berarti ini hukumnya darah haid. Walaupun mungkin sebenarnya wanita ini tadinya tidak pernah haid, karena dia ingin haid lalu dia minum obat untuk bisa keluar darah, sehingga keluar darah, dan keluar darahnya memenuhi syarat tersebut, maka hukumnya adalah darah haid. Kemudian seorang wanita yang sedang keluar darah karena ini bulan Ramadan, dia tidak ingin kodok puasanya ini menjadi banyak, maka dia meminum obat untuk menghentikan darah. Ya, maka ketika memang darahnya berhenti, ya berarti hukumnya suci. Jadi dia mandi besar, kemudian dia bisa melaksanakan puasa dan juga sholat. Kemudian apa hukumnya meminum obat tersebut? Apakah boleh ataukah haram gitu, ataukah makruh? Nah, hukumnya selama memang dengan meminum obat ini tidak menimbulkan madarat untuk tubuh si wanita tersebut, tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan rasa nyeri atau hal yang lainnya, tidak ada efek samping dan juga ada izin dari suaminya, maka hukumnya boleh. Nah, tapi kalau misalkan dengan meminum obat tersebut justru menimbulkan penyakit, apalagi ditambah gak ada izin dari suami, maka ini hukumnya jadi jatuhnya haram. Jadi ini kembali lagi kepada apakah menimbulkan madarat atau tidak, dan apakah ada izin dari suami ataukah tidak. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan lagi umroh? Nah, kalau lagi umroh meminum obat penghenti haid itu sebenarnya lebih, istilahnya lebih ditilik dari segi memang kemaslahatannya. Kita jauh-jauh dari Indonesia ke Mekah, dan di sana waktunya terbatas, kemudian keluar darah haid, sementara seorang wanita haid tidak bisa melaksanakan tawaf, ya, tawaf terutamanya tawaf yang menjadi rukun kan itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka ibadah umrohnya tidak sah. Nah, maka ini biasanya nanti oleh para pembimbing umrohnya itu ditunggu dulu, nih darahnya berhenti gak, kebiasaan haidnya berapa hari. Kalau ada masa darah berhenti, segera mandi wajib lalu laksanakan tawaf. Tapi kalau memang darah tidak berhenti, maka biasanya solusinya dikasih obat menghentikan darah haid. Nah, ini tentunya ini ada manfaatnya tersendiri. Kenapa? Karena kalau memang tidak dihentikan darahnya dan haidnya biasa lama, justru nanti timbul hal yang madarat, karena dia kan jauh dari Indonesia, kita dari Indonesia, kemudian untuk kembali lagi ke tanah suci itu entah kapan, karena memerlukan uang yang banyak tentunya untuk ongkos dan juga untuk bekal di perjalanan dan di sana. Maka ketika nanti tidak minum obat untuk menghentikan darah, sehingga nanti hajinya umrohnya ini kan lagi contohnya umroh ya, umrohnya ini tidak sah karena tidak melakukan tawaf, nanti dia harus kembali lagi
ke tanah suci untuk melanjutkan umrohnya, begitu. Tentunya ini akan menjadikan hal yang sangat madarat gitu, madarat untuk si wanitanya. Jadi solusinya suka dikasih obat untuk menghentikan haid. Dan memang kebanyakan cocok berhenti darahnya. Bagaimana kalau masih juga keluar darah dan tidak berhenti? Nah, biasanya para pembimbing nanti akan mengarahkan untuk taklid ke madhab Hanafi. Yang mana dalam madhab Hanafi, wanita haid dalam hal tawaf itu diperbolehkan untuk tawaf, tapi tawafnya sah, tapi dia harus bayar dam, karena suci dari haid dan nifas itu bukanlah syarat dalam madhab Hanafi itu. Jadi bukan syarat dalam madhab Hanafi, sehingga bukan termasuk syarat sah, sehingga tawafnya sah, tapi dia harus bayar dam dengan menyembelih domba. Nah, itu memang kalau udah minum obat tapi darah masih gak berhenti juga. Nah, ini kalau konteksnya umroh ya. Tapi kalau konteksnya bulan Ramadan, nah kita lihat dulu sebenarnya urgen gak ini minum obat untuk menghentikan haid ini. Nah, kita kadang pikirnya wanita, aduh ini sayang banget bulan Ramadan, pahalanya banyak gitu. Baca Quran pahalanya berlipat, sholat sunat pahalanya juga jadi pahala fardu. Pokoknya amalan-amalan apapun pahalanya besar. Sehingga kita kalau haid lama tuh ngerasa rugi gitu. Ngerasa rugi karena ini pahala yang banyak ini bisa terlewatkan. Nah, perlu diketahui bahwa ketika seorang wanita haid itu kan dia haram sholat, haram puasa. Haram sholat dan haram puasanya ini, nah itu kan juga merupakan perintah dari Allah. Dia diharamkan sholat, diharamkan puasa, perintah dari Allah. Maka ketika dia tidak puasa dan tidak sholat, nah, dia puasa tidak sholat, karena alasannya karena itu adalah perintah Allah, karena menjalankan perintah Allah, berarti dia telah melaksanakan apa? Melaksanakan kewajibannya. Dia telah melaksanakan kewajibannya untuk tunduk dan patuh pada perintah Allah. Ingat, definisi dari haram adalah ma yuthabu ala tarkihi, perkara yang diberikan pahala apabila ditinggalkan, wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan disiksa ketika dikerjakan. Nah, wanita haid haram puasa, ketika ditinggalkan dapat pahala, dan ketika dikerjakan justru dapat dosa. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa wanita haid pun itu berpahala ketika haidnya, asalkan ketika haidnya dia meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, itu memang niatnya karena tunduk dan patuh pada perintah Allah. Karena memang dia tidak puasa, karena memang perintahnya tidak boleh, karena dia sedang haid. Begitu. Jadi karena memang ini bukan hal yang urgen, sekiranya memang tidak perlulah untuk minum obat untuk menghentikan haid. Kalau memang itu keluar darahnya bukan darah yang terus menerus gitu, yang banyak, yang kata dokter, bukan anjuran dari dokter. Kalau kata dokter ini terlalu banyak, ini kayaknya kalau terlalu banyak seperti misalkan menimbulkan pusing dan yang lainnya, nah itu beda lagi. Kalau memang tidak ada hal yang lain yang bisa menyebabkan madarat ketika keluar darahnya, maka alamiah saja. Nah, ketika keluar darah haid ya kita jalani sebagai wanita haid, dan ketika suci kita jalani sebagai wanita suci, hukum-hukum ketentuan untuk wanita suci. Tapi kalau memang mau ya, tapi saya tetap mau nih minum obat penghenti darah, ya boleh. Sekali lagi ini hanya sebagai saran. Kalau memang alasannya minum obat karena tidak ada hal urgen, karena memang ingin banyak beribadah, ketika haid pun masih bisa beribadah yang lain, memperbanyak sholawat dan yang lainnya, berbanyak zikir gitu. Maka kiranya lebih baik jangan. Apalagi kalau tidak ada izin dari suami dan juga tidak ada anjuran dari dokter. Nah, sekian penjelasannya untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat difahami. Apabila ada kesalahan mohon untuk dikoreksi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.